Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama pagi hari ini terambil di dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-6. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Mengenai hal itu aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Saudara-saudara terkasih, nats firman Tuhan hari ini menunjukkan bukti bahwa Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Pernahkah kita memulai sebuah proyek namun tidak menyelesaikannya? Mungkin itu membaca sebuah buku, merakit pajangan, atau memulai hobi baru yang kemudian terbengkalai karena rasa bosan atau lelah. Sebagai manusia, kita seringkali semangat di awal, namun kehilangan daya di tengah jalan. Namun kabar baik pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus saat menulis surat kepada jemaat di Filipi berada dalam situasi yang sulit. Ia sedang di dalam penjara. Secara logika ia punya alasan untuk merasa cemas akan masa depan jemaat yang ia kasihi. Namun alih-alih dia khawatir, Paulus justru mengungkapkan sebuah keyakinan yang kokoh, yaitu aku yakin. Apa dasarnya? Bukan pada kekuatan jemaat Filipi, melainkan pada karakter Allah. Bapak, Ibu, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari pada hari ini. Pesan yang pertama adalah Tuhan adalah inisiator atau yang memulai terlebih dahulu. Saudara-saudara, keselamatan kita, pertumbuhan iman kita, dan setiap hal yang baik dalam hidup kita bukanlah hasil usaha kita semata. Ia yang memulai pekerjaan yang baik itu. Jika Tuhan yang memilih kita dan memanggil kita, itu berarti kita berada di matanya. Kita bukan produk kebetulan. Kita adalah proyek kasih karunia dari Allah. Pesan yang kedua adalah kita adalah pekerjaan yang sedang berlangsung atau ongoing proses. Kata meneruskannya menunjukkan bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Seringkali kita merasa gagal, jatuh dalam dosa, atau merasa tidak mengalami kemajuan rohani. Kita merasa seperti bangunan yang mangkrak. Namun ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Dia sedang terus bekerja melalui suka maupun duka, membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Pesan yang ketiga adalah jaminan penyelesaian, yaitu sampai selesai. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Tuhan adalah sang arsitek agung yang tidak pernah meninggalkan proyeknya setengah jadi. Dia memiliki komitmen yang teguh. Pekerjaannya akan terus berlanjut sampai hari Kristus Yesus, yaitu saat kita bertemu dengannya secara tatap muka. Kesetiaan Tuhan adalah jaminan bahwa apa yang dimulainya dengan anugerah akan diakhirinya dengan kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa yang bisa kita renungkan melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini? Yang menjadi perenungan kita adalah keselamatan kita merupakan inisiatif Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa kitalah yang mencari Tuhan, atau kitalah yang memutuskan untuk bertobat. Namun ayat ini mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memulai.
Keselamatan dan perubahan hidup kita bukan hasil usaha manusiawi semata, melainkan undangan kasih karunia Allah. Dia yang memulai, berarti Dia memiliki rencana sejak awal. Kita bukan produk kebetulan, melainkan proyek belas kasihan Tuhan. Yang kedua yang kita renungkan adalah kita memperoleh kepastian di tengah ketidakpastian. Rasul Paulus menulis ini dari dalam penjara. Secara lahiriah, situasinya sangat tidak pasti. Namun ia tidak berkata, "Aku berharap," atau "mungkin saja," melainkan "aku yakin." Iman adalah memiliki keyakinan penuh pada kesetiaan Allah, bahkan saat keadaan terlihat tidak mendukung. Yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah kita sedang menjalani proses yang sedang berjalan. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita lalu membiarkan kita berjalan sendirian. Kata meneruskannya dalam bahasa aslinya menyiratkan proses yang berkelanjutan. Berarti Tuhan sedang bekerja di dalam kita hari demi hari. Jika saat ini kita merasa gagal, jatuh, atau tidak mengalami kemajuan, ingatlah bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Kita adalah pekerjaan yang sedang berlangsung. Jangan menyerah pada diri sendiri, karena Tuhan tidak menyerah pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengajak kita untuk beristirahat di dalam kasih setiap Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu untuk dibuang, dan Dia tidak pernah memulai sesuatu untuk dibiarkan gagal. Karena itu, tangan yang memaku keselamatan kita di kayu salib adalah tangan yang sama yang sedang merajut masa depan kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus punya pengharapan di dalam Tuhan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya bagi Tuhan. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.